Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurah Mariskianti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini, saya akan mengulas materi tentang pembagian hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas materi tentang pembagian hadis, yaitu yang pertama yaitu hadis ditinjau dari segi persambungan sanad. Kemustahilan sanad merupakan bagian dari perhatian terhadap sanad hadis itu sendiri. Ulama sangat besar perhatiannya terhadap sanad hadis. Disamping juga kepada matanya, sanad hadis memiliki kedudukan yang sangat penting. Sedangkan hadis musnad sendiri menurut Ibnu Abdul Albar ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Jadi sebagai hadis marfu, sanad hadis musnad ada yang bersambung dan ada yang terputus. Dan yang kedua yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas sanad. Ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi. Yang kedua ada hadis ahad, yaitu hadis yang disampaikan oleh satu periwayat hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Yang ketiga yaitu hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqat saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Yang terakhir ada hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Sanad adalah konsep keilmuan yang berfungsi sebagai silsilah keilmuan yang bersambung sampai kepada matan. Rawi-rawi yang meriwayatkan matan hadis dan menyampaikannya menentukan kualitas dan otentitas informasi berupa hadis. Sedangkan matan adalah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat berbentuk qaul, fi'il, dan takrir dari Rasulullah SAW. Dan ada hadis dari segi kualitas sanadnya ini, yaitu yang pertama ada hadis sahih, hadis yang benar, sah, dan tidak cacat. Menurut istilah, hadis dengan sanad yang terus-menerus diteruskan oleh periwayat yang adil dan terpercaya hingga mencapai Rasulullah atau sahabat tanpa kejanggalan atau cacat. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang pada sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matanya, dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan yang sepadan maknanya. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat sahih atau hasan. Yang terakhir ada hadis ditinjau dari segi penisbatan pada pembicaranya. Yang pertama ada hadis marfu. Sebagai ulama mendefinisikan hadis marfu ini ialah suatu yang disandarkan kepada Nabi secara khusus, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, baik sanadnya itu mustahil maupun muqati atau mu'dal. Yang kedua ada hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takriri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.